Jadi berpikir hanya disebut berpikir kalau tidak ada yang menghalangi pikiranmu. Kondisi antropologis manusia adalah berpikir. Jadi yang mau kita bicarakan bukan apa itu pikiran dan bagaimana cara berpikir, melainkan apa yang akan membatalkan pikiran. Itu intinya. Follow saya ya. Karena saya 4 kali DO dari kuliah. Saya mendeokan fakultas saya, bukan saya yang dideokan. Karena saya merasa saya udah bisa berpikir. Itu intinya berpikir. Ketika Anda memutuskan Anda sudah bisa berpikir, berhenti mengkonsumsi pikiran orang lain. Anda mulai memproduksi pikiran sendiri itu. Hanya itu modal untuk hidup tuh. Dan modal itu akan kita pakai kemanapun kita pergi itu. Tadi saya duduk di belakang, panitia datang. Panitia tanya, "Pak Rocky udah makan?" Saya bilang, "Saya belum makan." Lalu kata panitia, "Mari kita turun ke lantai dulu, kita makan dulu." Dia pakai asumsi kalau saya bilang saya belum makan, saya lapar. Padahal belum makan artinya saya kenyang. Kan saya bilang saya belum makan artinya saya masih kenyang. Jadi Anda lihat kalimat itu bisa menipu kita kalau kita tidak dudukkan di dalam konteks itu. Tema pada saya hari ini adalah, saya juga lupa tuh, pikiran yang sempit itu. Soalnya orang bertanya apa itu pikiran, ngapain nanya apa itu pikiran? Begitu Anda bertanya, Anda sudah memproses otak Anda untuk menemukan definisi itu. Bagaimana cara berpikir yang tidak sempit? Ngapain? Jadi berpikir hanya disebut berpikir kalau tidak ada yang menghalangi pikiranmu. Kondisi antropologis manusia adalah berpikir. Jadi yang mau kita bicarakan bukan apa itu pikiran dan bagaimana cara berpikir, melainkan apa yang akan membatalkan pikiran. Itu intinya. Dapat poin itu ya. Sekarang coba kita ulas, apa yang membuat Anda takut berpikir sehingga menghentikan sesuatu yang dibenamkan oleh alam semesta, dimahkotai oleh Tuhan supaya Anda menjadi manusia. Kan hanya itu ciri Anda disebut makhluk, artinya Anda berpikir. Yang membatalkan pikiran pertama adalah doktrin. Di mana isi doktrin itu? Di dalam NKRI harga mati itu doktrin. Anda nggak bisa berpikir di luar NKRI akhirnya. Padahal kita anak muda sekarang berpikir pada dataran planet, bukan lagi bangsa, bukan lagi KPU. Kita mau berpikir artinya perluas pikiran itu. Kita berupaya untuk menilai diri kita sebagai manusia yang sedang digoda oleh kekuasaan atau sedang dihalangi oleh kekuasaan. Saya bikinkan definisi. Berpikir hanya disebut berpikir kalau ada yang menentang pikiranmu. Itu namanya Anda sedang berpikir. Kalau Anda tulis skripsi, nggak ada yang kritik skripsimu, itu artinya Anda sedang menulis doa. Kalau Anda berdoa nggak akan ada yang ganggu Anda tuh. Tapi kalau Anda berpikir, Anda mesti diganggu. Demikian juga kalau ada dosen yang lagi mengajar, Anda harus ganggu dia. Bukan dengan mengganggu-ganggu, menggeleng aja tuh. Dosen gue tolol, bego, goblok. Bego, tolol, goblok, panjangan. Ada satu kata yang lebih efektif. Yes. Jadi hidup itu adalah berpikir dan mengundang orang untuk mengganggu pikiranmu. Ada seseorang di negeri ini yang sudah 9 tahun pikirannya hilang di bawah kolong meja, sehingga dicari oleh seseorang
yang juga ingin 9 tahun ke depan melanjutkan si orang pertama. Nggak ketemu pikirannya. Kita kehilangan suasana berpikir. Itu yang menyebabkan kita cemas dengan masa depan itu. Hanya ada dua momen ketika saya tidak memerlukan pikiran. Berpikir artinya mengevaluasi, berpikir artinya membuat jarak. Supaya ada dialektika, supaya ada percakapan, supaya ada duel argumen. Tapi dalam dua momentum, saya tidak memerlukan pikiran. Yaitu ketika saya lagi naik gunung. Ketika saya ada di gunung es, ketinggian 6.500 di Himalaya, saya nggak memerlukan pikiran. Karena saya mau menikmati sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Semua yang tidak pernah Anda pikirkan, jangan Anda bantah. Anda hanya membantah sesuatu yang pernah Anda pikirkan. Jadi setiap momentum tadi Kang Awan bilang, moment of truth itu adalah momen ketika Anda menemukan sesuatu yang belum pernah Anda bayangkan. Anda nikmati aja. Nanti momen berikutnya Anda lihat bahwa dia sebetulnya sedang melawan Anda. Lalu Anda lakukan analisis kan. Pengetahuan juga begitu tumbuhnya. Kalau Anda naik gunung, di gunung es misalnya minus 20, kecepatan angin 90, Anda tidak perlu berpikir, Anda nikmati aja. Sebab Anda tidak mungkin untuk mengevaluasi keadaan di dalam situasi yang betul-betul eksistensial. Anda salah melangkah, Anda jatuh ke jurang, 3.000 meter jurangnya. Kalau Anda ada di Himalaya. Jadi nikmati aja tuh, biarkan insting Anda bekerja tuh. Tentu Anda punya peralatan altimeter, barometer segala macam. Tapi itu hanya peralatan. Kenikmatan Anda adalah mengalami secara eksistensial kebebasan Anda. Dan Anda hitung kalaupun Anda tewas karena suhu dingin, itu kebahagiaan Anda. Dasarnya itu. Jangan ada jarak dengan pengalaman otentik Anda. Jangan ada jarak. Tadi sebelumnya temanya apa? Cinta dan perbudakan. Relasi cinta itu memang relasi perbudakan. Tidak ada cinta subjek dengan subjek, artinya Anda berkelahi. Seseorang harus jadi objek dalam beberapa detik supaya pasanganmu bisa jadi subjek. Jadi yang terangkan sama si Raditya semua itu dungu, salah. Sama seperti ketika Anda berciuman. Tidak mungkin Anda mencium, dia mencium Anda. Gak ada nikmatnya. Mesti seseorang pasif, yang satu aktif, gantian gitu namanya berciuman. Masa berebut congor. Jadi banyak hal yang kalau kita pikirkan timbul kontradiksi. Nah sebetulnya begitu timbul kontradiksi, disitulah kita nikmati pikiran. Begitu timbul dialektika, begitu timbul pertengkaran, disitu kita nikmati pikiran. Jadi kita menikmati pikiran kalau dia menimbulkan kerusuhan. Tapi nanti disebut itu tidak Pancasilais. Ya memang nggak perlu, Pancasila nggak memerlukan pikiran. Sekali lagi teman-teman, sorry. Apa yang membatalkan pikiran? Saya sebut tadi doktrin. Feodalisme itu adalah doktrin. Hierarki itu adalah doktrin. Satu putaran itu adalah doktrin. Karena dia membatalkan kemungkinan tuh. Cara unik bangsa ini mengatur konsep. Dan konsep itu diatur oleh hukum. Sehingga orang hanya melihat pikiran itu sesuai dengan perintah hukum. Padahal hukum itu adalah kesepakatan setelah kita bertengkar. Kita belum bertengkar, tiba-tiba ada hukum. Gimana caranya?
Saya balik pada problem tadi. Yang membatalkan pikiran adalah doktrin. Termasuk doktrin-doktrin keagamaan. Dia membatalkan pikiran. Karena hanya ada satu fungsi, yaitu kejar kebenaran. Padahal pikiran dirancang untuk membatalkan kebenaran. Karena Maya Hasan tadi tampil, dan kenangan kita tentang Maya Hasan adalah harpa. Saya lagi nikmati lagu-lagu dari Sona Jorbate, seorang perempuan Gambia yang memainkan harpa nenek moyangnya yang namanya kora. Ada kegembiraan di situ, tapi ada juga sinisisme terhadap keadaan tuh. Sona Jorbate memanfaatkan pengetahuan dia untuk menerbitkan keindahan lewat harpa, lewat melodinya, untuk mengumpulkan beasiswa bagi anak-anak Gambia. Sama seperti yang dilakukan oleh Kang Maman tadi itu, mengumpulkan buku hanya untuk membagi pengetahuan. Jadi kita bisa katakan bahwa musik adalah pikiran yang diasuh oleh peradaban untuk dibagikan pada semua orang. Musik itu melatih kecerdasan kita tuh. Kecuali musik yang baru dibuat oleh Andi Wijayanto, yang judulnya, ada judulnya tuh, Anda belum lihat ya? Jangan pilih anak Jokowi. Itu lagunya begitu, saya baru dapat. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Ada pasti Anda udah dapat di TikTok itu. Saya mau terangkan bahwa lagu itu, musik itu datang dari kecerdasan dan kecerdikan. Pada musik ada partitur, isinya kecerdasan. Pada musik ada satir, isinya kecerdikan. Kecerdikan dari Andi Wijayanto. Saya sebutin namanya supaya Anda nggak usah kaget nanti. Kan ini forum untuk mengevaluasi pikiran kita. Kan itu saya bebas-bebas saja ngoceh di sini kan. Forumnya namanya apa nih? Muda berdaya, tua cawe-cawe. Saya balik pada tema tadi. Saya terangkan tadi bahwa yang mesti kita pikirkan, apa yang membatalkan pikiran, apa yang menghalangi pikiran. Bukan definisi tentang pikiran. Yang membatalkan pikiran adalah doktrin. Dan doktrin yang paling berbahaya, doktrin yang diselundupkan melalui kekuasaan. Kalau Anda pernah belajar tentang antropologi, sosiologi, filosofi, itu apa aja pengetahuan. Kita di sini ada dalam keragaman. Ada banyak ada. Kalau saya pakai kalimat itu masih bisa nanggap enggak? Ada banyak ada. Ada. Ada banyak ada. Bandingkan kalimat saya, ada banyak ada, dengan kalimat yang juga saya ucapkan sekarang. Hanya ada satu ada. Apa bedanya tadi? Kalimat ada banyak ada dan kalimat hanya ada satu ada. Yang tadi yang pertama itu kalimat sosiologis. Yang kedua kalimat teologis. Bisa bedain sekarang? Hanya ada satu ada. Karena keyakinan Anda pada keesaan Tuhan misalnya. Hanya ada satu ada. Anda yakini itu. Kelompok ini bilang hanya ada satu ada. Itu bilang hanya ada satu ada. Ada satu ada. Itu keyakinan teologis. Tidak perlu dibantah. Karena itu keyakinan. Ada banyak ada. Itu adalah gejala sosiologis. Hanya ada satu ada. Itu adalah prinsip teologis. Saya kasih kalimat ketiga. Hanya boleh ada satu ada. Itu kalimat kekuasaan. Yang menghalangi kita adalah kalimat-kalimat kekuasaan. Hanya boleh ada satu ada. NKRI harga mati. Satu putaran. Semua itu kalimat kekuasaan. Jadi pikiran kita
terhalang oleh kalimat kekuasaan. Itu soalnya. Bagaimana cara kita berupaya untuk menentang monopoli kebenaran melalui versi hanya boleh ada satu ada. Kita bisa terangkan itu dengan menganulir di dalam pikiran, namanya proses nihilisasi, menihilkan. Ada dua gerak nihilisasi itu. Menihilkan artinya meniadakan yang ada. Yang kedua, mengadakan yang tiada. Sama aja. Tinggal Anda pilih. Anda mau mengadakan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, atau Anda mau meniadakan nomor 3, nomor 2, nomor 1. Saya bicara angka ya. Bukan coblosan. Jadi di kepala kita bisa tiadakan itu dengan nihilisasi itu. Di dalam agama ada proses nihilisasi itu, mengosongkan batin. Caranya macam-macam nihilisasi itu. Anda bisa berupaya kesurupan, Anda boleh pilih jadi kesurupan, atau Anda berdoa sekusuk-kusuknya, atau Anda ngegelek. Sama, peristiwa berdoa, peristiwa kesurupan, dan peristiwa mengganja itu sama-sama dihasilkan oleh hormon oksitosin. Sama aja. Orang yang lagi berdoa, orang yang lagi ngisep ganja, orang yang kesurupan, Anda uji secara kimia. Yang mayoritas di darahnya adalah hormon oksitosin, hormon dopamin. Sama. Jadi kita bisa lihat bagaimana reaksi tubuh terhadap keadaan batin kita itu. Tapi saya nggak anjurin Anda berdoa sambil ngisep ganja. Saya naik Gunung Himalaya, ada Bante di sini. Di ketinggian di Nepal itu, dari ketinggian 3.500 ke kira-kira 4.500. Jadi 1 kilo itu sebelum dapat gunung esnya. Itu ada bukit namanya Ganjala justru. Itu bukit ganja semua tuh. Anda tinggal pilih yang udah kering, yang masih sedikit mentah itu. Karena itu bagian dari ritual sebuah agama di situ. Tapi kita nggak tahu apakah ritual itu dimaksudkan untuk memperhalus batin ketika berdoa dengan fasilitas ganja, atau memang kenikmatan itu menggantikan fungsi doa. Hanya orang itu yang mengerti. Tapi kita hormati itu sebagai tradisi. Walaupun waktu saya ikut ngeganja di situ, saya rasa dia kurang dibandingin ganja Aceh. Benar nih, tanya Pak Bante itu tinggal di Aceh. Dulu waktu saya mahasiswa gampang. Kalau lagi camping itu kita bisa tahu itu ganja, itu rokok itu dari kejauhan. Karena ganja itu warna apinya tuh merah muda tuh. Kalau rokok merah biasa tuh. Sebelum uapnya tiba, oh itu anak lagi ganja tuh. Sekarang kan mulai dilegalkan kan, karena itu bagian dari ciptaan alam semesta kan. Ngapain dimusuhin tuh? Efeknya, kalau Anda dalam keadaan otaknya buruk, Anda mengkonsumsi ganja, Anda jadi kriminal. Tapi kalau Anda bahagia karena Anda muda berdaya,